Baik anak-anak, kita jumpa kembali pada video pembelajaran yang ke-11. Judulnya adalah upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Jadi di sini cara upaya kita sebagai negara Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, upaya meningkatkan kerjasama di bidang yang pertama adalah upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN yang telah dibangun melalui 3 pilar, yaitu di bidang 1. Politik keamanan, yang kedua sosial budaya, yang ketiga adalah ekonomi. Jadi kerjasama pada negara-negara anggota ASEAN itu mencakup 3 pilar itu ya, yaitu politik keamanan, sosial budaya, dan ekonomi. Kita bahas satu persatu. Jadi bagaimana upaya meningkatkan politik dan keamanan adalah ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani atau yang disebut dengan civil society ya, atau civil society dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam bidang politik dan keamanan, negara-negara ASEAN berupaya untuk sebisa mungkin meningkatkan demokrasi dalam negaranya masing-masing ya, di negara anggota ASEAN yang ke-10 anggotanya, termasuk Indonesia. Kemudian dalam sosial budaya, pilar yang kedua, sosial budaya, ini negara anggota ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. Jadi ASEAN membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan serta lingkungan hidup. Ini adalah cakupan dari pilar sosial budaya. Jadi dalam kerjasama peningkatan sosial budaya, ASEAN itu meningkatkan akses seluas-luasnya ya, keterbukaan seluas-luasnya untuk bidang yang Bapak sebutkan tadi seperti pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan serta lingkungan hidup. Jadi kerjasama dalam bidang ini seluas-luasnya dibuka untuk negara-negara anggota ASEAN. Kemudian pilar yang ketiga, ekonomi. Masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Tindak lanjutnya, ASEAN membentuk, contohnya itu adalah MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi di mana setiap warga negara ke-10 anggota ASEAN itu dapat bekerja di mana saja yang dia mau dalam region ASEAN. Ya, seperti orang Malaysia dapat bebas bekerja di Indonesia, orang Indonesia bebas bekerja di Malaysia, di Singapura, di Filipina, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Filipina. Jadi tidak ada halangan untuk mereka bekerja di negara region ASEAN. Jadi masyarakat ekonomi ASEAN itu setiap tenaga kerja, setiap masyarakat anggota ASEAN itu dapat bebas bekerja dalam region ASEAN. Selanjutnya, sekarang kita tilik posisi Indonesia. Kita lihat dalam pilar politik dan keamanan. Secara historis, Indonesia adalah pendiri dari ASEAN. Jadi posisi Indonesia ini sangat kuat sebagai penggagas terbentuknya ASEAN. Makanya posisi Indonesia di sini sangat kuat. Kemudian dalam sosial budaya, ini posisi Indonesia sebagai negara dengan sumber daya manusia yang banyak dengan usia produktif yang meningkat. Jadi secara kultural, Indonesia memiliki kebudayaan yang paling banyak dari negara-negara anggota ASEAN lainnya dan beragam di antara negara ASEAN lainnya. Jadi ini merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi Indonesia.
Kemudian untuk ekonomi, pilar yang ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu yang tertinggi dalam produk, kreatif, dan UMKM. Ya, UMKM itu adalah usaha kecil menengah. Jadi konsep dari koperasi itu, ya, konsep dari koperasi ini dijadikan satu acuan meningkatkan perekonomian di negara-negara anggota ASEAN. Jadi koperasi itu dari mana konsepnya? Itu adalah dari Indonesia. Jadi dalam kedudukan ekonomi juga Indonesia dibilang sangat kuat di antara negara ke-10 negara-negara anggota ASEAN. Oke. Demikian penjelasan tentang upaya meningkatkan dan posisi Indonesia kedudukannya dalam ASEAN dalam kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Semoga bermanfaat dan terima kasih.